Akhlak mulia. Kemuliaan akhlak adalah salah satu sifat para nabi, para wali dan orang-orang solih. Dengan kemuliaan akhlak, keluhuran derajat diperoleh, dan surga tertinggi diraih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai insan yang berakhlak agung. Dalam firman-Nya maknanya, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berakhlak yang agung. Quran Surat Al-Qalam 4. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan balasan bagi orang yang berakhlak mulia kelak di kehidupan akhirat. Dalam sabdanya, maknanya, aku adalah penjamin istana di surga bagian bawah, bagi orang yang meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya, meskipun ia benar, dan dengan istana di tengah surga, bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia bercanda, serta istana di surga yang paling tinggi, bagi orang yang berakhlak mulia. Hadis riwayat Abu Daud. Akhlak mulia mengandung 3 makna sekaligus yang tidak terpisahkan satu sama lain. Pertama, berbuat baik kepada semua orang, kepada siapapun tanpa pandang bulu, tanpa berharap balasan dan imbalan apapun dari orang yang kita perlakukan dengan baik. Kita berbuat baik kepada seseorang bukan dengan niat supaya orang itu membalas kebaikan kita, atau dengan niat agar orang itu juga memperlakukan kita dengan baik. Tidak, kita berbuat baik kepada orang lain semata-mata dilandasi niat ingin menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ini hal biasa. Hampir semua orang mampu melakukannya. Akan tetapi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, ini baru luar biasa. Sangat sedikit yang mampu melakukannya. Dan inilah yang disebut dengan kemuliaan akhlak. Kedua, bersabar atas perlakukan buruk orang lain. Ketiga, menahan diri untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain. Akhlak yang mulia adalah sebab tersebarnya kasih sayang dan saling cinta di kalangan masyarakat. Sebaliknya akhlak yang buruk biasanya melahirkan saling benci, saling hasut dan saling dengki. Belajar dan murojaah ikhlas karena Allah. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Orang yang dicintai Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Ia memanggil Jibril dan berkata kepadanya, sesungguhnya aku mencintai si fulan maka cintailah ia. Lalu Jibril ikut mencintainya. Kemudian berseru di langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan maka cintailah ia. Lalu penduduk langit turut mencintainya. Kemudian diturunkan rasa cinta kepadanya di bumi. Dan jika Allah membenci seorang hamba, Ia memanggil Jibril dan berkata kepadanya, sesungguhnya aku membenci si fulan maka bencilah ia. Lalu Jibril ikut membencinya. Kemudian berseru di langit, sesungguhnya Allah membenci si fulan maka bencilah ia. Lalu penduduk langit turut membencinya. Kemudian diturunkan rasa benci kepadanya di bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis. 1. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apakah Allah juga mencintai kita? 2. Makna diletakkan untuk si fulan tersebut penerimaan di muka bumi sebagaimana dijelaskan An-Nawawi rahimahullah, yaitu kecintaan di hati manusia kepada orang tersebut. Mereka menerimanya, condong hati mereka kepadanya dan mereka meridainya. Syarah Sahih Muslim An-Nawawi. 3. Bahwa kecintaan di hati manusia kepada seseorang adalah tanda kecintaan Allah Azza wa Jalla. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. Ada beberapa golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran 76. Orang yang berbuat baik, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah 195. Orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah 222. Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran 31. Orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran 159. Orang-orang yang adil, dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Quran Surat Al-Maidah 42. Kabar gembira untuk Anda semua, menuntut ilmu agama. Kalau kita ingin masuk surga dengan cara paling cepat, cobalah menuntut ilmu agama. Kembali pada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Makna Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ada 4 makna, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Pertama, dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan masuk surga. Kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan seseorang pada surga. Ketiga, menuntut ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya, yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan pada surga. Sebagaimana pada ulama, balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Juga pada firman Allah, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Quran Surat Muhammad 17. Keempat, dengan ilmu, Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat, sesuatu yang terpendam di atas neraka menuju surga. Sampai-sampai Ibnu Rajab simpulkan menuntut ilmu adalah jalan paling ringkas menuju surga. Jami Al-Ulum Al-Hikam 2.297.298. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Kabar gembira untuk Anda semua, menuntut ilmu agama. Kalau kita ingin masuk surga dengan cara paling cepat, cobalah menuntut ilmu agama. Kembali pada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Makna Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ada 4 makna, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Pertama, dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan masuk surga. Kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan seseorang pada surga. Ketiga, menuntut ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya, yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan pada surga. Sebagaimana pada ulama, balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Juga pada firman Allah, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Quran Surat Muhammad 17. Keempat, dengan ilmu, Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat, sesuatu yang terpendam di atas neraka menuju surga. Sampai-sampai Ibnu Rajab simpulkan menuntut ilmu adalah jalan paling ringkas menuju surga. Jami Al-Ulum Al-Hikam 2.297.298. Semoga bermanfaat dunia akhirat.